Halo semuanya, nama saya Nandini dan saya akan memberitahukan ke kalian mengenai PQ4R. Jadi tujuan membaca itu selain bisa mendapatkan pemahaman tentang apa yang sudah kita baca, tujuan dari membaca adalah untuk meningkatkan wawasan Anda tentang apa yang belum kita ketahui. Nah, di tag membaca yang kali ini saya akan membicarakan adalah PQ4R. P singkatan dari preview atau quick reading, Q singkatan dari question atau bertanya, dan 4R singkatan dari reading, reflection, recite, dan review. Nah, di tahap teknik PQ4R ada preview, question, read, reflect, recite, dan review. Nah, di preview, langkah pertama ini dimaksudkan agar peserta didik mencari dengan cepat sebelum mereka mulai membaca bahan bacaan siswa yang berisi konten yang diajarkan. Jadi seperti pada contohnya kita bisa melihat dari keyword dalam artikel di foto yang sudah terlampir di dalam sini, yaitu ada contoh seperti lempeng tektonik, jenis-jenis lempeng tektonik, litosfer, dan kerak bumi. Nah, di question ini, untuk setiap bab dalam bahan bacaan siswa, tahap kedua adalah mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Seperti gunakan istilah apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi seperti pada contohnya, apa itu lempeng tektonik, siapa yang pertama kemukakan teori ini, dan mengapa terjadinya pergerakan di lempeng tektonik. Nah, habis question itu, baru kita masuk ke read. Dalam langkah ketiga, aktif membaca karangan, yaitu melalui pikiran siswa harus merespon apa yang dibaca. Jadi, cobalah untuk menentukan jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Seperti, sebelumnya kita bertanya apa itu teori tektonik lempeng. Nah, jawabannya itu ada di dalam artikel tersebut, di mana dia jelaskan pengertian teori tektonik lempeng adalah salah satu teori mengenai perubahan relief di bumi. Dan kami sebelumnya juga membicarakan mengenai bagaimana tektonik lempeng bisa bergerak. Nah, dalam artikelnya itu juga dijelaskan pergerakan ini dipercaya oleh para ahli dikarenakan terdapat unsur magnetik yang ada di dalam batuan. Batuan adalah salah satu bagian dari lapisan bumi. Magnet ini memiliki kutub yang berbeda sehingga menyebabkan pergerakan. Nah, pada langkah selanjutnya yaitu reflect. Reflect bukanlah langkah yang terpisah dari langkah ketiga, tetapi merupakan komponen penting dari langkah ini. Siswa tidak hanya mengingat atau menghafal secukupnya saat membaca, tetapi berusaha untuk memahami pengetahuan yang diberikan. Seperti pada contoh di bawah, lempeng tektonik adalah salah satu teori di mana terjadinya sebuah pergeseran benua. Lempeng-lempeng tersebut pun mempunyai batas yang juga bisa diartikan berupa daerah yang memiliki aktivitas geologi. Aktivitas geologi antara lain seisme, gunung, gunung api, dan palung laut. Nah, di recite, pada langkah kelima ini, dengan menyuarakan poin-poin penting dengan lantang dan sopan, serta menjawab pertanyaan, siswa diminta untuk merepresentasikan atau mengingat data yang telah dipelajari. Seperti pada contoh ini, di sini kami tahu bahwa bunuh-bunuh di bumi adalah salah satu dari selimut yang ada di bumi. Selimut bumi atau litosfer membentuk lempengan-lempengan. Setiap lempengan tidak terkunci dalam satu wilayah, melainkan bergerak. Litosfer terdiri dari 20 segmen, dengan ketebalan antara 40 km hingga 100 km. Akan tetapi terdapat litosfer yang memiliki ketebalan hingga 400 km. Lempeng yang ada di bumi bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, di review, siswa pada tahap ke-6 diminta membaca catatan pendek atau intisari yang dibuat siswa, mengulang seluruh bacaan sesuai, dan menjawab pertanyaan yang diajukan lagi. Seperti pada contoh ini, apa itu sistem lempeng tektonik? Bagian kerak bumi yang menopang magma adalah lempeng tektonik. Di dasar gunung berapi, lempeng ini berada. Gerakan mereka dapat menyebabkan pergeseran bentuk kerak bumi saat lempeng-lempeng ini bergerak, naik, turun, dan berputar. Dan selanjutnya itu seperti, jadi mengapa lempengan-lempengan itu bergerak? Karena sesuatu yaitu kekuatan pelat mendorongnya. Gaya ini memaksa pelat untuk lewat dengan bebas, yang menyebabkan tumbukan, gesekan, atau pemisahan pelat. Graphic organizer ini akan memusatkan siswa pada detail penting, baik dalam teks maupun gambar. Kita akan mendapatkan keuntungan dari gambar yang merupakan gambaran visual dari konten baru. Seperti pada contoh di sebelah kiri ini, ini adalah tipe graphic organizer yaitu parafrase. Selanjutnya ini adalah manfaat mengetahui teknik membaca. Nah, teknik membaca itu tuh bisa membaca identifikasi topik, mengetahui pandangan orang lain, dapatkan hal penting yang dibutuhkan, dan mendapatkan semacam penyegaran dengan apa yang pernah dibaca.
Sampai di sini aja video untuk kali ini. Semoga informasi yang saya berikan itu sangat membantu dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.